tahun 1944, Jepang berdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut janji tersebut. Maka dibentukkan BPUPKI Dekuristu Jumbi Choskai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakchihil Narharanda yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. D.E. Radjiman Widyodihirjat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya oleh Ichil Bangse Yoshio Jepang dan Seoroso Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosangin, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya sebagai ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja ada wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbang ide dan gagasannya dalam merumuskan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, dan keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa ini peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya pendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usul-usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak dapat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, Hakim, saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.
Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilang yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila dan keturahanan. Dan jika peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukaan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan. Pak, apakah usulan nama Pancasila atau Sila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dan para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Terima kasih. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Insinyur Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada berapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangge. Gozaimasu. Selamat siang hadirin, saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.